Hai, jumpa lagi di sini aku cerita segmen Rabu Buku. Tempat kita mengeksplor dunia bacaan dan sastra. Sebelum internet semasif sekarang, bahkan sebelum aplikasi novel berseliweran di ponsel, untuk para ABG di akhir tahun 1970-an, bahkan sampai 1990-an, ada satu wadah buat menikmati cerita romantis dengan konflik manis namun bikin penasaran. Majalah Anita Cemerlang. Sebelumnya aku mau disclaimer terlebih dahulu nih, bahwa semua informasi yang aku dapat ini aku rangkum dari berbagai sumber yang tersedia secara online. Sebagian besar dari artikel nostalgia yang berupa postingan blog, bahkan foto-foto acara reuni dari Anita Reuni di tahun 2009. Ada juga sih dari situs seperti situs Sastra Indonesia, Kompas, termasuk dari Wikipedia. Oke, kita mulai perjalanan Anita Cemerlang. Anita atau Anita Cemerlang terbit Januari 1978. Konsep awalnya sebagai majalah bulanan yang berisi kumpulan cerita pendek dan cerita bersambung yang temanya itu mengusung romansa, jadi lebih ke fiksi remaja romantis gitulah. Nama Anita sendiri diambil dari sebuah nama majalah di Belanda, karena pendirinya merasa cocok nih dengan segmentasi pembaca mereka yang kebanyakan memang mereka ingin menyasar remaja putri dengan moto lambang idola para gadis. Kalau dari sisi visual sendiri, menurut aku, Anita ini punya visual yang cukup ikonik, bahkan teramat ikonik. Karena ciri khasnya itu, sampulnya itu bukan hasil jepretan fotografi, tapi lebih ke gambar model atau artis yang kemudian digambar lagi oleh ilustrator dalam bentuk lukisan cat air. Itu tuh apa ya? Sesuatu yang artistik banget gak sih? Setiap terbitnya, pembaca akan disuguhi oleh banyak cerita di dalam satu majalah. Setidaknya nih ada 14 cerpen pilihan, belum lagi cerita bersambung, serta ditambah sebuah cerpen andalan dari pengarang idola atau terkenal pada masa itu. Biasanya cerpen andalan yang terpilih kemudian akan dipilih juga sebagai cover story majalah Anita. Genrenya variatif, ada cinta remaja, pertemanan, kisah patah hati pertama, tentang keluarga, bahkan sampai perbedaan status sosial yang sering jadi bumbu cerita pada zaman itu. Bahkan gak jarang pula sih, tapi Anita Cemerlang memuat cerita misteri atau cerita mini bertema misteri. Biasanya ini akan ada di rubrik cerpen reguler dalam edisi khusus atau lomba cerpen. Karakter-karakter yang digambarkan adalah karakter-karakter remaja yang tampan dan cantik, representatif fantasi remaja tahun 80-90-an yang terasa dekat, manis, sederhana, dan romantis. Berbeda dari fantasi generasi sekarang ya, yang serba virtual, imajinasi mereka tuh dibentuk dulu oleh budaya pop, komik, TV, kehidupan sehari-hari, bahkan dari radio. Trop ceritanya ya seputar cowok idola sekolah yang kalem, misterius, atau cinta segitiga antar sahabat, cerita geng sahabat yang super solid, atau pertemuan random yang seakan kemudian menjelma menjadi seolah yang takdir banget gitu. Sedangkan kalau dalam cerita-cerita misteri yang ada di segmen-segmen khususnya Anita, biasanya kayak Rumah Kosong, Gedung Tua, cerita-cerita yang bukan sekedar rumor, bisa jadi legenda lokal yang semua orang sudah tahu. Tahun 1980-an, Anita Cemerlang mencapai titik cemerlangnya di bawah asuhan Ade Alwi. Anita bahkan sempat terbit 3 kali sebulan dengan tiras mencapai 65.000 eksemplar setiap kali terbit. Sebuah angka yang cukup besar untuk media fiksi di masa itu. Ade Alwi pun kemudian menjadi pengasuh terlama di Anita,
hampir 1 dekade, 10 tahun. Namun sayang kemudian selera pembaca berubah. Di akhir 90-an banyak majalah bermunculan. Majalah remaja yang lebih modern, lebih glossy, dan mulai menampilkan dunia gemerlap, dunia anak muda beserta gaya hidupnya. Anita mencoba berubah, tapi justru langkah adaptasinya ini bagi pembaca setia merasakan Anita tuh nggak se-Anita dulu. Aku kenapa selalu belibet? Rubrik fiksi yang dulu jadi jantung majalah akhirnya mulai bersaing dengan rubrik non-fiksi dan konten gaya hidup. 2002, Anita Cemerlang akhirnya harus purna tugas. Namun warisan Anita Cemerlang tetap hidup. Karena dari majalah inilah kemudian menghasilkan banyak penulis-penulis cerita pendek, bahkan novel handal di tanah air. Banyak penulis yang tidak bisa dipungkiri, memang banyak penulis yang berawal dari sini. Jadi Anita tuh bukan hanya sekedar majalah produk cetak, tapi menjadi sebuah wadah sekolah menulis informal bagi generasi muda zaman itu. Sebagai tempat penyeleksi lahirnya bibit-bibit baru penulis yang ingin ceritanya dibaca oleh seluruh Indonesia. Di antaranya kemudian ada penulis yang cukup diperhitungkan di bidang fiksi maupun di ranah jurnalistik. Sebut saja Sujiwo Tejo, Leila Chowdhury, bahkan pernah menyumbangkan karyanya ke Anita. Serta penulis cerpen-cerpen idola pada masa itu ya, seperti N.G. Alif, Niken Pratiwi, Tina K, bahkan Ade Alwi sendiri. Sedangkan bagi para pembacanya, mereka mengenang Anita sebagai tempat pertama kali mereka jatuh cinta pada dunia fiksi. Benar nggak? Anita Cemerlang adalah salah satu contoh bagaimana media cetak bisa sangat relevan dan berpengaruh pada zamannya. Kalau kamu dulu pembaca Anita, kamu juga bagian dari sejarah dunia sastra populer di Indonesia. Boleh nggak kamu share pengalaman kamu sebagai pembaca Anita di kolom komentar? Aku tunggu ya. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan Rabu Buku kali ini. Terus dukung kanal kita ya dengan klik like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan segmen-segmen selanjutnya. Sampai ketemu di Rabu Buku selanjutnya. Teruslah membaca dan membuka jalan makna. Dah.